Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di pembahasan mengenai peradaban kuno di dunia. Hari ini Pak Ki akan membahas mengenai peradaban Maya kuno. Di mana letak peradaban Maya kuno? Kurang lebih letak peradaban Maya kuno itu berada di wilayah tengah dari benua Amerika. Wilayah ini. Nah, wilayah antara Meksiko dan Guatemala. Wilayah di benua Amerika kuno itu merupakan persebaran yang terakhir pada masa peradaban kuno. Manusia bisa sampai ke wilayah benua Amerika itu karena pada masa glasial di wilayah antara Rusia dan kemudian di wilayah Kanada, di wilayah ini nyambung. Karena pada masa glasial itu kan permukaan air itu turun sehingga memunculkan daratan-daratan yang pada masa sekarang itu merupakan laut-laut yang dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam. Nah, makanya seperti di wilayah Indonesia itu bagian timur itu bisa bergabung dengan Australia, kemudian Indonesia bagian barat itu bergabung juga dengan Asia. Itu yang dibuktikan dengan adanya flora dan fauna yang sama dengan di wilayah Asiatis maupun Australis. Nah, yang akan kita bahas itu adalah peradaban bangsa Maya yang berada di wilayah Meksiko bagian selatan dan di wilayah Guatemala atau dinamakan Semenanjung Yucatan. Kondisi lingkungan. Di mana letak wilayah dari peradaban Maya kuno? Di slide ini kalian bisa lihat ini adalah peradaban Maya kuno yang terletak di tengah-tengah benua Amerika, yaitu di wilayah Semenanjung Yucatan. Semenanjung Yucatan itu ini, dan kemudian di wilayah Guatemala. Guatemala itu merupakan satu negara sendiri, negara kecil yang berada di tengah-tengah antara Amerika Utara dan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Nah, yang akan kita bahas ini ada dua tempat, yaitu Guatemala dan Semenanjung Yucatan. Kita bahas yang Semenanjung Yucatan terlebih dahulu. Semenanjung Yucatan itu wilayah ini, yang dikasih tanda silang. Semenanjung Yucatan ini memiliki kontur tanah, yaitu berupa tanah-tanah yang mengandung kapur, di mana apabila tanah tersebut mengandung kapur, rata-rata tanahnya itu tidak subur atau tandus. Maka untuk membangun sebuah tempat pemukiman atau untuk bertahan hidup di sana, bangsa Maya itu menggunakan sistem pertanian yang tidak membutuhkan banyak air. Nah, maka di sana itu biasanya adalah sistem pertaniannya seperti menggunakan jagung, kemudian ketela dan lain-lain. Nah, kemudian untuk membuka ladang, untuk membuka lahan pertanian, mereka membakar hutan-hutan atau menggunakan sistem perladangan atau tegalan. Selanjutnya wilayah Guatemala. Wilayah Guatemala ini merupakan wilayah pesisiran di mana wilayahnya itu berbatasan langsung dengan dengan Samudra Atlantik maupun Samudra Pasifik. Bagaimana pemerintahan dari peradaban bangsa Maya, pemerintahan dan hukum di bangsa Maya? Peradaban bangsa Maya itu masih mendapatkan banyak sekali pengaruh dari Meksiko bagian tengah atau dinamakan Teotihuacan. Nah, peradaban ini mendapatkan banyak sekali pengaruh, terutama di bidang pemerintahan dan hukum. Kemudian bentuk pemerintahan dari bangsa Maya sendiri ini mirip dengan pola pemerintahannya di Asia maupun Eropa, yaitu menggunakan negara kota, di mana masing-masing wilayah itu biasanya memiliki otonomi tersendiri untuk mengelola sebuah wilayah, namun mereka tetap tunduk terhadap
eh, kerajaan yang lebih besar. Nah, biasanya seperti itu. Kemudian hukum di wilayah peradaban bangsa Maya itu dilakukan secara ketat dan adil. Nah, itu. Kemudian peradaban pembahasan selanjutnya adalah kehidupan ekonomi. Bagaimana kehidupan ekonomi? Bagaimana mereka bertahan hidup pada masa itu? Peradaban bangsa Maya mendasarkan kehidupannya pada pertanian, seperti yang tadi bilang tadi di kondisi lingkungan dari bangsa Maya. Dan mereka membuka lahan dengan cara tebas dakar dan melakukan hal tersebut untuk membuka lahan pertanian. Kehidupan sosial dari bangsa Maya, mereka sudah mencapai pola kehidupan yang sangat tinggi yang dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan besar, kemudian adanya hieroglif Maya, kemudian adanya ukiran-ukiran makhluk dongeng, kemudian adanya kuil-kuil pemujaan. Itu termasuk indikator sebuah bangsa menjadi bangsa berperadaban tinggi pada masanya. Yang terakhir adalah pencapaian ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Maya itu mencapai peradaban tinggi yang ditandai dengan adanya kuil-kuil, kemudian bangunan-bangunan monumental, dan bangunan-bangunan tersebut terdapat pada kota-kota yang dimaksud kota-kota yang memiliki otonomi tadi. Nah, salah satu kota yang terbesar itu dinamakan Kota Tikal, di mana kota tersebut itu mampu menampung 100.000 penduduk dalam satu kota dan memiliki piramida yang tertinggi. Nah, biasanya di dalam satu kota dari suatu peradaban Maya itu memiliki fasilitas-fasilitas, diantaranya adanya podium, balai pertemuan, dan piramida kuil yang kemudian masing-masing dari bangunan tersebut itu memiliki wilayah terbuka yang sangat luas. Jadi kira-kira pembahasannya sampai sini saja. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan mengenai peradaban Aztec. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.